Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan nama gue Putri. Sebetulnya gue udah pernah ngirim cerita ke Do You See What I See. Kali ini gue ngirim satu cerita lagi. Sebenarnya cerita ini simple, tapi menurut gue menarik aja sih buat di-sharing. Langsung aja kita masuk ke ceritanya ya. Jadi, kejadian ini terjadi akhir tahun 2020 di tengah-tengah WFH dan pandemi. Gue lupa spesifiknya itu bulan apa, yang jelas sih terjadinya pokoknya 2020 kemarin gitu. Karena kantor gue sendiri itu full WFH ya, jadi semua karyawan wajib bekerja di rumah. Akan tetapi diizinkan ke kantor jika ada kebutuhan yang sangat mendesak dan mengharuskan kita untuk datang ke kantor gitu. Prosedur untuk datang ke kantornya juga ribet banget. Jadi kayak harus lapor atasan sana-sini sampai approval by direktur baru boleh datang. Pekerjaan gue itu mengharuskan gue buat datang ke kantor seminggu sekali sampai 2 kali. Gue datang di hari Kamis. Kejadian ini terjadi di hari Kamis. Sebenarnya seharian kerja tuh aman-aman aja, nggak ada kejadian aneh. Ya kecuali keadaan kantor yang memang sangat sepi. Namanya juga lagi WFH, jadi yang diperkenankan datang ke kantor itu kan dibatasin sekali kan, dibatasin banget gitu. Jadi bener-bener ruang kerja, kamar mandi, gue paling gak suka tuh datang ke kamar mandi karena itu sepi banget. Setiap gue ke kamar mandi nggak pernah papasan sama orang, hampir nggak pernah gitu, karena saking sedikitnya orang yang datang gitu loh. Jadi setiap kamar mandi tuh pasti kosong. Kenapa gue tau kosong? Karena gue merhatiin pintu-pintu yang ada di sana, pintunya hijau semua. Jadi kayak kalau merah kan berarti kekunci, berarti ada orangnya kan. Pintunya tuh selalu hijau gitu. Di kamar mandinya selalu kosong. Gue datang seharian kerja, nyaman-nyaman aja. Di situ ada satu atasan gue yang masuk sama 2-3 orang temen gue lah yang gue kenal gitu ya, datang juga ke kantor. Lalu pas pulang, jadi rumah gue ini di luar Jakarta ya, di daerah Jabodetabek lah. Gue pulang dari kantor di Jakarta Selatan menuju rumah gue naik taksi. Biasanya itu 1-1,5 jam itu sampai. Tapi ini karena macetnya luar biasa, nggak tahu kenapa sore itu tuh lagi macet parah. Jadi itu total sampai rumah sekitar 2,5 jaman. Lumayan lama. Nah, untuk ngusir kebosanan biasanya gue buka YouTube atau buka apapun itulah, Spotify, dengerin lagu apapun itu. Nyari hal-hal yang bisa dikerjain di dalam mobil gitu ya. Nah, tapi sore itu gue chattingan sama salah satu sahabat deket gue. Kita ngobrol seru banget, ngomongin hal yang sangat kita sukai. Saat lagi seru-serunya itu, karena kita ngerasa malas chattingan, lama-lama kita move ke telepon. Jadi kita teleponan, gue dan sahabat gue itu. Kita teleponan, lagi asik-asiknya ngobrol, hahihi, ketawa-ketawa gitu. Itu 5-10 menit kita ngobrol lah ya. Tahu-tahu temen gue izin, dia bilang, gue tinggal ke kamar mandi bentar ya beb. Soalnya mau ini dulu nih, buang air kecil gitu. Terus gue bilang, oh ya udah, mau dimatiin dulu teleponnya. Nah, kata teman gue ini, ya sebut saja teman gue namanya Bunga lah ya, sebut saja. Kata si Bunga, dia bilang, oh nggak usah, tetap aja teleponnya jalan terhubung. Gue tinggal sebentar doang kok, paling ke kamar mandi berapa lama sih, kata si Bunga kayak gitu. Terus gue bilang, jadi Bunga kamar mandi, HP-nya ditinggal di kamar dalam posisi nyala teleponnya gitu ya, nggak diputus. Oh ya udah, gue iyain dong, kata si Bunga. Ya udah gih, buruan gitu. Lalu temen gue pergi.
pas si Bunga ini pergi, itu gak lama, hanya sekitar 5-10 detik, tau udah balik lagi. Sorry Put, nunggu lama gitu. Iya gak apa-apa, lanjut. Udah, kita ngobrol lagi. Ngobrol asik lagi lah kayak tadi, ngomongin hal yang kita sukain. Sampai lama-lama topik kita bergeser ke orang-orang kantor. Biasa lah ya, kita kan suka gosip ala-ala kantor gimana sih. Pasti ada aja yang diomongin gitu loh. Kita ngomongin orang-orang kantor. Pas topiknya lagi pergosipan kantor, tahu-tahu si Bunga nanya ke gue, BTW, lo tadi ngapain deh meeting berdua sama atasan lo di ruang meeting? Lo gak mau resign kan, Put? Hahaha. Si Bunga ketawa, ngeledekin gue dengan bercanda gitu. Di situ, yang bikin gue heran adalah, kok Bunga tahu? Bunga kan seharian di kosan, dia gak datang ke kantor sama sekali. Bunga itu work from home. Tapi gue gak ada rasa curiga saat itu. Gue cuma nanya, lah kok tuh lu tahu? Tahu dari mana? Tuh. Lalu Bunga bilang, tahu dari si A. Si A ini temen gue yang memang masuk kantor dan ketemu gue, interaksi sama gue di kantor gitu. Ya udah, gue gak curiga dong. Oh, tahu dari si A. Iya, gue meeting bla 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 bla. Gue jelasin apa yang terjadi di kantor. Si Bunga ini hanya ketawa-ketawa aja. Udah, pembicaraan masih mengalir, masih asik ngegosip soal kantor, ngomongin kerjaan. Sampai hal kedua yang menurut gue makin aneh dari si Bunga ini adalah saat gue ngomong, lagi sesi curhat itu gue ngomong, aduh sakit perut banget, mules, tapi macetnya parah banget, gue di tengah jalan tol gak ada rest area dong, gitu. Lalu si Bunga ini menjawab, lagian elu sih minum kopi sampai 3 kali sehari. Gila apa? Gimana gak soak tuh lambung? Di situ gue ngerasa, kenapa dia tahu ya gue minum kopi 3 kali sehari? Itu kan semua ada kegiatan gue di kantor gitu. Itu semua yang gue lakuin di kantor gitu. Apakah si A segitu kurang kerjaannya menceritakan semua yang gue lakuin ke si Bunga yang basically WFH gitu? Gue udah ngerasa aneh aja sih di situ lah. Kok tahu? Terus gue tanya Jong, refleks, kok lu tahu gue ngopi 3 kali? Itu semua di kantor loh. Lu tuh datang ke kantor apa enggak sih? Langsung gue gituin. Si Bunga ketawa ngakak, hahaha gitu. Tapi si Bunga ini kan orangnya pendiam ya. Jadi gue ngerasa aneh aja kalau Bunga ngakak gitu, kayak apaan sih nih, Bunga bukan sih? Tapi suaranya suara Bunga kok. Gue gak tau kenapa saat itu yang kepikiran di gue adalah, apakah ada orang masuk ke kamarnya atau tetangga kosannya iseng gitu ngobrol. Tapi enggak kok, suaranya suara Bunga. Udah gitu kan gue ngomongin orang kantor, Bunga juga nyautin. Jadi dia hafal kan orang-orang yang ada di kantor. Kalau tetangga kosan kayaknya gak mungkin gitu kan, iseng banget angkat teleponnya si Bunga gitu. Itu pembicaraan udah berlangsung lebih dari setengah jam saat itu. Gue udah mulai ngerasa aneh. Kok Bunga tahu semua? Terus Bunga bilangnya, enggak, gue gak ke kantor sama sekali. Gue di kosan kok WFH. Makin aneh gue dengar jawaban si Bunga ini. Maksudnya apa ya? Udah, tapi terus gue lanjutin obrolannya. Tapi gue udah mulai deg-degan. Itu jam menunjukkan pukul 6:50 kali ya. Pokoknya udah mendekati maghrib banget saat terjadi pembicaraan itu. Dan masih macet. Lalu, hal yang paling serem menurut gue adalah saat kita lanjutkan pembicaraan masalah kantor, si Bunga nanya ke gue pertanyaan ketiga yang menurut gue ini paling gak masuk akal. Pertanyaannya itu, saat gue ngasih statement ke Bunga kalau gue dicariin sama seseorang di kantor, padahal gue cuman ke kamar mandi, Bunga refleks ngomong begini, lagian lu kalau di kamar mandi suka lama-lama banget sih. Mana sambil bersenandung nyanyi-nyanyi, dicariin kan sama atasan lo.
What? Di situ gue ngerasa kayak, lu tahu dari mana gue di kamar mandi tadi lama dan nyanyi? Sementara saat gue ke kamar mandi, seharian gue kerja berapa kali bolak-balik kamar mandi, itu kamar mandi selalu kosong. Kenapa gue tahu kosong? Karena semua pintunya warna hijau. Gue kalau masuk kamar mandi, itu kebiasaan ngeliatin semua pintu yang ada di sana terkunci atau enggak. Tujuannya buat ngecek ada orang lain di kamar mandi atau enggak. Dan itu kamar mandinya pintunya available semua, nggak ada yang dikunci, berarti kosong. Dia tahu dari mana tadi gue ke kamar mandi lama dan nyanyi bersenandung. Bunga tahu dari mana? Kalau dia sekarang mau alasan tahu dari si A lagi, si A aja nggak bareng sama gue ke kamar mandi. Mungkin si A nggak tahu gue nyanyi di kamar mandi. Jadi sebenarnya si Bunga yang teleponan sama gue ini siapa sih? Siapa sih dia yang dari tadi tahu kegiatan gue seharian? Gue ngerasa itu udah aneh banget. Jadi gue diem, denger omongan dia, gue diem. Terus dia yang, halo beb, kok diem? Itu makin spooky banget gue denger itu. Gue makin panik. Untung lagi berdua sama abang taksi saat itu ya. Gue gak ada di sebuah ruangan sendirian gitu. Udah di situ gue diem, udah bingung mau ngomong apa. Gue mau nanya kalau lu tahu juga. Gue nggak mau dia jawab. Gue nggak siap denger jawabannya gitu. Menurut gue itu udah aneh aja. Nggak mungkin dia tahu kegiatan gue sampai ke kamar mandi segala dia tahu gitu. Maksudnya, udah gue cuman diem. Langsung gue reject. Gue matiin saat itu juga teleponnya. Karena gue udah ngerasa itu bukan Bunga. Gue merinding. Gue saat itu benar-benar merinding banget. Sekarang juga ceritanya merinding lagi. Saat itu udah ketakutan, udah panik, udah langsung gue reject aja sih langsung. Dan gue nggak ada. Setelah gue reject, gue matiin paket data, gue matiin internet. Gue cuman dengerin lagu pakai HP lah. Pokoknya internet mati total. Gue nggak mau ngomongin apapun lagi sama Bunga. Chat nggak mau, apa nggak mau. Gue bingungnya, nggak mungkin juga kan ada tetangga kosan dia datang terus ngambil HP dia terus ngobrol sama gue gitu. Kayaknya itu nggak mungkin juga. Jadi gue nggak tahu itu siapa. Yang jelas langsung gue matiin dan gue nggak ngontak Bunga sama sekali. Malam itu sampai ke rumah pun gue nggak ngontak Bunga sama sekali. Udah. Keesokan harinya, Jumatnya itu kalau nggak salah saat itu libur. Pokoknya kita semua libur nggak masuk kerja. Itu si Bunga WA gue pagi-pagi sekitar jam 9. Gue juga baru bangun tidur. Dia bilang gini isi WA-nya Bunga. Beb, sorry ya kemarin sore HP gue lowbat dong. Pas gue tinggal ke kamar mandi balik-balik mati. Terus gue lupa banget gak telepon lu balik. Gue diajakin makan sama teman kosan gue nyari makan keluar. Sorry ya, padahal mau nemenin lo di tengah kemacetan. Itu gue mata masih sepet, baru bangun tidur langsung melek melotot dong. Gue langsung, hah? Terus, canda lu. Gue balas kayak gitu ke dia, bercanda. Apa-apaan sih, gak lucu. Lu teleponan sama gue sejam ya? Apaan sih lu yang gak lucu, kata Bunga. Orang gue keluar, HP gue lowbat, hello, kata dia gitu. Siapa yang teleponan sama lo? Mau telepon temen gue sekarang buat buktiin gue makan keluar sama dia, HP gue tinggal. Jadi ternyata abis dia izin ke toilet, pas dia balik ke kamarnya tuh HP-nya mati. Terus sama si Bunga langsung dicas. Dan dia juga berpikir gue gak akan telepon dia dengan kondisi HP lagi dicas begitu. Jadi sama Bunga dicas terus ya udah, mau diapain lagi, orang HP-nya mati total. Sama Bunga dicolok, dicas. Teman kosannya nyamper nyari makan keluar. Mereka langsung keluar tanpa Bunga bawa HP. Jadi HP-nya Bunga tuh geletak di kamarnya. Pertanyaan gue cuma satu. Yang ngobrol sama gue hampir sejam.
dengan suara bunga. Itu beneran, itu makhluk yang ada di kamarnya bunga bersama HP-nya bunga yang lagi dicas gitu. Atau itu makhluk yang ngikutin kegiatan gue seharian di kantor. Jadi sebenarnya dia ada di kamarnya bunga atau ada di samping gue. Karena buktinya dia tahu semua kegiatan gue seharian, gue ngapain aja. Dan itu dibahas semua di telepon. Jadi sebenarnya dia siapa? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.